Halo semuanya, perkenalkan saya Zahra Mumtaz dengan NIM 418222236 dari kelas IK 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai pentingnya komunikasi pembangunan sosial. Dan di video kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana komunikasi yang efektif dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan komunikasi yang sering kita hadapi dalam masyarakat. Apa itu komunikasi pembangunan sosial? Komunikasi pembangunan sosial merupakan proses penyampaian informasi dan pemahaman bersama antara berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan dengan tujuan mencapai kesejahteraan sosial. Komunikasi pembangunan sosial memiliki tujuan, yang pertama, membangun konsensus, yang kedua, mendorong partisipasi masyarakat, yang ketiga, memfasilitasi perubahan sosial, dan yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Komunikasi pembangunan sosial bukan hanya sekedar berbicara, tetapi lebih dari itu, yaitu membangun hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan perubahan positif yang berdampak pada kesejahteraan kita. Yang selanjutnya ada permasalahan komunikasi yang terjadi di masyarakat. Yang pertama ada miskomunikasi. Kesalahpahaman yang terjadi akibat perbedaan persepsi atau informasi yang tidak lengkap. Yang kedua, kurangnya partisipasi, di mana masyarakat merasa tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, informasi yang tidak akurat. Terjadinya penyebaran berita bohong atau yang disebut hoax. Yang keempat, kesenjangan digital. Di sini, akses yang tidak merata terhadap informasi teknologi. Permasalahan komunikasi yang kita hadapi saat ini sangat beragam. Mulai dari kesalahpahaman sederhana, hingga isu yang lebih kompleks seperti penyebaran berita bohong. Semua masalah ini dapat menghambat proses pembangunan dan menciptakan konflik di masyarakat. Komunikasi pembangunan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi permasalahan komunikasi. Dengan membangun kepercayaan, meningkatkan pemahaman, dan mendorong partisipasi, kita dapat menciptakan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat. Terdapat strategi komunikasi yang dapat digunakan agar lebih efektif. Yang pertama, sesuaikan pesan dengan karakteristik dan kebutuhan audiens. Yang kedua, gunakan bahasa yang mudah dipahami dan hindari jargon atau istilah teknis yang sulit dimengerti. Yang ketiga, manfaatkan berbagai media dan gunakan media yang sesuai dengan target audiens seperti media sosial, radio, atau pertemuan tatap muka. Dan yang keempat, libatkan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat dapat menjadi influencer yang efektif dalam menyebarkan pesan. Dari keempat strategi komunikasi yang efektif, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai komunikasi yang efektif, kita perlu memperhatikan beberapa strategi penting. Salah satunya adalah dengan menyesuaikan pesan dengan karakteristik audiens. Selain itu, penggunaan berbagai media juga sangat penting untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kesimpulannya, komunikasi pembangunan sosial adalah kunci untuk mencapai perubahan positif. Dengan komunikasi yang efektif, kita dapat mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat. Mari bersama-sama membangun komunikasi yang lebih baik untuk masa depan yang lebih cerah. Sebagai penutup, saya ingin menekankan betapa pentingnya komunikasi pembangunan sosial dalam upaya kita membangun masyarakat yang lebih baik. Mari bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog, saling pengertian, dan kerjasama.